Bab 067. Karissa masih menunggu jawaban dari Faro. Setelah menyesap habis kopi hitamnya, dia baru membuka mulutnya. Pertunangan Agra dan Alan akan dibatalkan. Itu yang akan terjadi. Agra dan Wina harus bersama, aku sendiri yang akan memastikannya. Kaget. Batal. Yang benar saja, baru beberapa hari yang lalu berita pertunangan mereka tersebar ke seluruh pelosok negeri. Faro mengangguk. Batal. Apa? Karissa menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan dirinya jika dugaannya tidak benar. Apa kau yang melakukannya? Kau mengancam keluarga Agra. Faro mengangguk. Tanpa dijelaskan lebih rinci, Karissa bisa menarik kesimpulan dari kalimat Faro. Ya Tuhan, lalu bagaimana dengan nasib gadis itu? Gagal bertunangan, padahal hampir seluruh masyarakat tahu berita pertunangannya. Aku tidak bisa membayangkan akan seperti apa rasa malu yang ditanggungnya, batin Karissa. Apa yang kau pikirkan? Karissa tersadar dari lamunannya begitu mendengar suara Faro. Kenapa malah melamun? Karissa menundukkan kepala. Kedua jemarinya saling merem *S. Bahkan kukunya saling menancap satu sama lain. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Alan. Jika aku jadi dia, aku mungkin akan bersembunyi seumur hidupku. Faro mengerutkan dahi, alisnya sampai bertaut. Tidak mengerti dengan kalimat yang diucapkan Karissa. Kau tahu tidak, aku yang gagal menikah denganmu saja sudah merasa malu setengah mati. Padahal, rencana tentang pernikahan kita hanya diketahui keluarga dan kerabat dekat. Karissa menggigit bibir bawahnya. Bagaimana dengan Alan? Berita pertunangannya sudah tersebar di seluruh negeri, lalu tiba-tiba mereka membatalkan pertunangan itu. Harga dirinya sebagai seorang wanita akan hancur. Jika Alan dan Agra bukan dari keluarga yang dikenal, itu tidak akan jadi masalah. Tapi mereka, wartawan akan mengorek informasi tentang mereka. Sekecil apapun noda, bisa dibawa besar oleh awak media. Karissa bisa merasakan ketakutan yang akan dialami Alan jika pertunangannya dan Agra dibatalkan. Ini lebih besar dari yang dialaminya. Aku akan membungkamnya. Seluruh awak media. Sampai kapan, Faro? Seumur hidupmu. Apa kau yakin bisa mengatasi semuanya? Serapat apapun kau sembunyikan bangkai, pada akhirnya baunya akan tercium juga. Karissa menutup wajahnya dengan telapak tangan. Harga diri seorang wanita tidak boleh hancur. Jika sampai hancur, hidupnya juga akan hancur. Dek. Faro bangun dengan tergesa, meraih gagang telepon untuk menghubungi Ken. Tak berapa lama Ken datang. Ada apa tuan muda? Sudah berdiri di depan Faro. Kapan jumpa pers keluarga Grisam dan Kathleen dilaksanakan? Ken melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jika tidak ada kendala seharusnya sekitar 3 jam lagi, tuan muda. Berapa awak media yang diundang? Ken membuka handphone untuk memeriksa. Hampir seluruh media, baik televisi, cetak, maupun jejaring sosial. Oh, Tuhan, beban apa yang kau titipkan di pundakku? Kenapa begitu sulit untukku memberi Wina kebahagiaan? Aku baru bisa bernapas lega, dan sekarang aku harus menjaga nama baik gadis lain. Batin Far. Brak, menggebrak meja. Faro mengusap kasar wajahnya dan mengacak-acak rambutnya. Ada apa tuan muda? Ken memberanikan diri untuk bertanya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan acara jumpa pers itu, pikir Ken. Apa yang harus aku lukakan, Ken? Arur. Karissa terlihat bingung. Dia merasa bersalah sudah membuat hati Faro bimbang, karena membandingkan nasibnya dan Alan. Aku minta maaf, Faro. Aku sungguh tidak bermaksud membuatmu bingung. Sudah berdiri di dekat Ken. Tangannya meremas tas yang melingkar di tubuhnya. Aku spontan mengatakannya. Kepalanya menunduk. Melihat ekspresi Karissa, sesegera mungkin Faro mengatur ekspresi wajahnya. Dia merapikan tatanan rambutnya, menampilkan senyum lebar dan berjalan mendekati Karissa. Ini bukan salahmu, Karissa. Percayalah, aku hanya panik, tidak ada hubungannya denganmu. Karissa mengangguk. Setidaknya ucapan Faro bisa membuatnya lebih tenang.
Setelah perasaannya tenang, Karissa memilih untuk pamit. Lagi pula ada banyak hal yang harus Faro kerjakan. Selepas Karissa pergi, Faro terus menghubungi Agra, tetapi nomor teleponnya tidak aktif. Ken juga sangat sibuk, dia sedang melobi semua media untuk menunda jam jumpa pers. Itu keputusan Faro. Faro belum bisa memastikan tindakan apa yang harus dia ambil. Menunda waktu jumpa pers adalah pilihan terbaik. Untuk saat ini, Ken, Faro berteriak dari dalam ruangan. Beruntung Ken mendengar. Dia segera berlari dan menghampiri Faro. Bagaimana? Ken mengangguk. Kita hanya bisa menunda sampai jam 5 sore, Tuan Muda. Selebihnya kita harus memutuskan apakah jumpa pers akan berlanjut atau tidak. Bagaimana dengan Roy dan keluarga Kathleen? Mereka masih menunggu keputusan kita, Tuan Muda. Mereka tidak akan berani mengambil tindakan apapun. Tuhan, tolong bantu aku. Apa yang harus aku lakukan? Melanjutkan pertunangan Agra dan Alan akan membuat Wina terluka, tetapi membatalkannya pun akan membuat harga diri Alan hancur. Padahal Alan tidak bersalah dalam hal ini, dia hanya korban, batin Faro. Apa yang harus aku lakukan, Ken? Entah sudah berapa kali kalimat itu Faro ucapkan. Aku hanya ingin membuat Wina bahagia, tetapi aku juga tidak mungkin menghancurkan harga diri wanita lain. Cukup sekali aku melakukan kebodohan itu. Faro teringat bagaimana jahatnya dia, ketika dia menghancurkan harga diri Wina. Menyebut Wina sebagai simpanan di hadapan banyak orang adalah hal yang sangat dia sesali. Hingga detik ini. Wina, berat sekali jalan yang harus aku lalui agar jalanmu terbuka. Apakah aku masih belum layak untuk dicintai? Aku lelah dan nyaris menyerah, tetapi tidak ada seorang pun yang mau berbagi denganku. Bahkan kau pun tidak. Jika bukan karena dirimu, beban berat ini tidak akan rela kupikul. Namun, karena itu dirimu. Aku ikhlas, batin Faro. Waktu terus berjalan, menit demi menit pun berlalu. Meskipun berpikir keras, Faro masih belum bisa menemukan solusinya. Bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan pada Wina sekaligus menjaga kehormatan Alan? Saat ini Faro sedang berada di ruang kerjanya. Keluarga Grisam dan Kathleen sedang menunggu, apa keputusan akhir yang Faro ambil. Sementara Agra masih belum bisa dihubungi. Ken memberi perintah ke beberapa orangnya untuk mencari keberadaan Agra. Ketika Ken ke hotel, tempat di mana Agra dan Wina bertemu. Keduanya sudah tidak ada di sana. Mereka pergi tidak lama setelah Ken dan Faro meninggalkan hotel. Faro terkesiap begitu mendengar ketukan di pintu. Dia tahu milik siapa suara itu, dia berlari untuk menggapai gagang pintu. Selamat sore, Faro. Agra sudah berdiri di depannya dengan senyum mengembang, tetapi tatapan matanya redup. Dia mengangkat tangannya untuk menyapa Faro. Kenapa kau ada di sini? Kenapa? Apa aku tidak boleh ada di sini? Masuklah. Mempersilakan masuk. Apa aku perlu membuat janji terlebih dahulu? Keduanya sudah duduk di kursi, saling berhadapan. Seharusnya begitu. Aku kan orang-orang penting, tidak semudah itu bertemu denganku. Keduanya tertawa. Dua laki-laki itu saling menatap. Seolah ingin mengetahui keadaan masing-masing melalui tatapan mata. Sorot mata Faro penuh kecemasan sementara sorot mata Agra penuh kesedihan. Mereka berdua mengalami derita yang berbeda, tetapi disebabkan oleh orang yang sama. Wina. Faro merasa ada yang aneh. Seharusnya saat ini Agra sedang bahagia, tetapi matanya mengatakan hal yang lain. Bagaimana pertemuanmu dengan Wina? Lancar. Agra tersenyum. Berkatmu, aku dan Wina bisa bertemu, Tang Yu, bro. Lagi-lagi Faro tidak menemukan kebahagiaan dari kalimat yang diucapkan Agra. Seolah hatinya sedang mengalami kesedihan yang dalam. Apa kau dan Wina? Faro menggantung kalimatnya. Untuk apa dia bertanya sesuatu yang sudah jelas jawabannya? Faro hanya bisa menelan salivanya dan mengatur tarikan napasnya. Kudengar kau menunda acara jumpa persnya. Faro mengangguk. Iya, tetapi aku tidak bermaksud menghalangi jalanmu, Agra. Terjadi sesuatu di luar dugaanku.
Aku hanya perlu waktu lebih lama untuk berpikir. Apa semua ini berkaitan dengan harga diri Alan? Agra menebak. Kuat tahu. Apa kau mendengarnya dari Ken? Bukan dari Ken. Dari Carissa. Agra menggeleng. Bukan dari keduanya. Aku tahu dari seseorang yang mengorbankan kebahagiaannya, demi melindungi harga diri orang lain. Dia bahkan tidak peduli bagaimana rasanya jadi aku. Kening Faro berkerut. Dia tidak tahu maksud kalimat Agra, tetapi jika bukan dari Ken ataupun Carissa. Lalu dari mana Agra tahu alasannya menunda waktu jumpa pers? Jam berapa jumpa persnya? Faro melihat jam tangannya. Sebentar lagi, 1 jam dari sekarang. Aku masih belum memberi keputusan kepada ayahmu. Agra tersenyum getir. Ini semua karena ayahku, tetapi aku yang harus menanggung dukanya. Aku yang harus menderita karena keegoisannya, batin Agra. Lalu apa keputusanmu? Aku tidak tahu, Agra. Kepalaku hampir meledak memikirkan solusi untuk kalian. Kau ingin Wina bahagia, kan? Seketika Faro menatap wajah Agra. Kedua manik mereka saling beradu. Faro tersenyum tipis. Tentu saja, untuk dialah aku melangkah sejauh ini. Kalau begitu kau harus mengakhirinya. Teruslah melangkah. Apa maksudmu? Gantikan aku, kau bisa bertunangan dengan Alan. Dengan begitu masalah akan selesai, aku dan Wina bisa bersama. Semua yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Faro bangun dari kursi, matanya melotot dengan rahang mengeras. Kau pikir ini main-main? Aku dan Alan tidak saling mencintai. Bagaimana aku bisa hidup dengannya? Melihat reaksi Faro, Agra pun tertawa. Aku juga tidak mencintai Alan. Aku tidak mungkin bertunangan dengannya. Aku tahu itu, tapi menggantikanmu bukanlah solusi yang tepat. Faro memukul lengan sofa. Kenapa? Kau kan yang mengatur semuanya, kalau begitu sekalian saja kau yang bertunangan. Jangan seperti anak kecil. Aku tidak bisa, Agra. Di hatiku hanya ada Wina. Tapi Wina hanya mencintaiku. Apa salahnya kau berkorban sedikit lagi untuk kami berdua? Faro mendekati Agra, mencengkeram kerah kemejanya. Sudah kubuka jalan untukmu. Aku sudah merelakan Wina untukmu. Apa aku harus berkorban lagi? Bertunangan dengan Alan? Cih, kau pikir itu solusi terbaik? Agra mengangguk. Itu solusi paling baik, jika kau mengumumkan untuk bertunangan dengan Alan. Maka harga diri Alan akan selamat, aku dan Wina juga bisa hidup bersama. Selesai. Mudah bukan? Faro mendorong tubuh Agra sampai tersungkur di atas sofa. Pulanglah, aku yang akan mengurus semuanya. Aku tidak akan menghalangi jalanmu dan Wina untuk bersama. Menundukkan kepala. Jika memang aku harus menggantikan posisimu, aku akan mencobanya. Apapun akan aku lakukan demi Wina. Agra tertawa kecil. Ada kalanya kau perlu meminta tolong, Faro. Tidak semua masalah bisa kau selesaikan sendiri, ulurkan tanganmu. Maka kali ini aku yang akan menolongmu. Apa maksudmu? Aku yang akan mengurus semuanya. Kau hanya perlu diam, duduk manis dan menunggu hasil. Ada binar kesedihan yang teramat dalam di mata Agra. Kau akan membatalkan pertunangan itu. Agra hanya tersenyum getir. Bangun dari kursi. Apapun keputusanku, aku melakukannya demi Wina. Agra memalingkan wajahnya. Mengusap kasar wajahnya, ada genangan air di matanya. Aku perlu sedikit bantuanmu. Jangan biarkan orang tuaku dan orang tua Alan datang ke jumpa pers itu. Apa kau bisa melakukannya? Sekali lagi kening Faro berkerut. Biarkan aku dan Alan yang mengatur sisanya. Agra tersenyum sebelum pamit. Apa yang akan kau lakukan, Agra? Batin Faro. Faro masih duduk di kursi kerjanya dengan kepala yang ditopang tangannya. Seharian ini dia belum makan, hanya beberapa teguk air yang mengisi perutnya. Masalah Agra, Wina, dan Alan membuatnya pusing setengah mati. Jalan apapun yang dia ambil akan membuat salah satu di antara mereka terluka. Saat ini Faro hanya bisa mengikuti instruksi Agra. Ken masuk dengan terburu-buru. Napasnya tidak teratur, di tangannya terdapat beberapa lembar kertas. Tuan muda,
apa Anda sudah mendengar hasil jumpa pers itu? Faro membenamkan wajahnya di meja. Aku tidak mau tahu, Ken. Aku tidak peduli apakah harga diri Alan akan hancur atau tidak. Bukan urusanku. Faro yakin pertunangan Agra dan Alan dibatalkan. Dengan begitu Agra bisa bersama Wina. Tidak, Tuan Muda. Sebenarnya, ini di luar dugaan kita. Meletakkan kertas itu. Mendongakkan kepala. Apa maksudmu? Ini berita terbaru. Menunjuk tumpukan kertas. Pertunangan Agra dan Alan tetap berjalan, Tuan Muda. Mereka berdua hanya menunda waktunya sampai bulan depan. Faro bangun dari kursi. Kau sedang bercanda, Ken? Ken menggeleng. Lalu bagaimana dengan Wina? Ken menggeleng lagi. Aku tidak tahu, Tuan Muda. Jika Agra dan Alan tetap bertunangan, apa artinya Wina tidak memilih Agra? Faro mengambil jas yang tergantung dan segera mengenakannya. Kita harus ke rumah Wina. Baik, Tuan Muda. Mobil sudah keluar dari area kantor. Saat ini jam macet. Sudah setengah jam Faro terjebak macet. Duduknya pun tidak tenang, seolah ingin segera sampai di rumah Wina. Aku naik ojek saja, Ken. Begitu paniknya Faro nyaris tertabrak motor ketika keluar dari mobil. Saat ini yang ada dalam benaknya hanya ingin tahu keberadaan Wina. Rumah Wina. Faro menunggu pintu terbuka dengan perasaan berdebar. Di mana Wina, Bi? Pertanyaan itu Faro lontarkan dengan napas memburu. Nyonya pulang kampung, Tuan Muda. Sial, memukul tembok. Apa sesuatu terjadi padanya Nyonya? Bibi tidak tahu pasti, Tuan Muda. Bagaimana keadaannya sebelum pergi? Faro harus memastikan itu. Bibi aneh menundukkan kepalanya. Nyonya terus menangis, Tuan Muda. Berkali-kali Bibi bertanya ada apa, tetapi Nyonya tidak menjawab. Ya Tuhan, apa masih belum cukup hukuman yang aku terima? Kenapa jadi begini? Batin Faro. Sudah berapa lama mereka pergi? Sekitar 3 jam yang lalu, Tuan Muda. Baik, Bi. Terima kasih. Faro memutuskan untuk menunggu Ken sampai, lalu mereka akan menyusul Wina ke kampung. Sudah 3 jam berlalu sejak Wina keluar dari rumahnya, tetapi sampai sekarang Wina belum tiba di kampungnya. Jalanan sangat padat, mungkin karena malam minggu jadi banyak pemuda-pemudi yang keluar rumah. Beruntung mobil sudah melewati kota. Jika tidak ada kendala, 2 jam lagi Wina sampai di tempat tujuan. Biasanya jarak dari rumah Wina ke kampungnya bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Namun, karena terjebak macet dan Pak Budi membawa mobil dengan kecepatan standar, mereka baru keluar dari kota setelah 3 jam bergelut dengan kemacetan. Nyonya, apa kita perlu istirahat? Pak Budi mulai cemas. Wajah Wina terlihat sangat pucat, Wina juga sering menangis selama perjalanan. Pak Budi tidak tahu pasti apa yang terjadi dengan Wina, dia juga tidak ingin bertanya terlalu dalam. Takut membuat hati Wina semakin sedih. Tidak perlu, Pak. Kita lanjutkan saja perjalanannya. Aku sudah lelah dengan semuanya, aku ingin segera sampai di rumah. Baiklah, Nyonya.